Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Aziza dari Prodi PIAUD, jurusan Prodi PIAUD, Universitas Islam BBC. Saya ingin menjelaskan materi tentang konsep kebenaran Islam dalam perspektif Irfani, Bayani, dan Burhani untuk mata kuliah studi Islam Rahmatan lil Alamin dengan dosen pengampu Bapak Zian. Konsep kebenaran Islam dalam perspektif Irfani, Bayani, dan Burhani. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan atau menggunakan kata benar atau kebenaran. Benar juga dipakai untuk menyangkal atau menyebutkan lawan kata dari kata bohong. Dalam sejarah pemikiran Islam, kebenaran pernah menjadi bahan renungan oleh salah satu imam besar kita, yaitu Imam Al-Ghazali, yang dimana kebenaran ini sebagai titik awal menemukan pengetahuan akan hakikat segala sesuatu. Dengan demikian, kebenaran ini bisa dikatakan menjadi term atau bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam epistemologi kebenaran, selain bersumber dari kekuatan akal, kebenaran juga dapat didapatkan dari wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka muncullah konsep kebenaran Islam yang disebut sebagai perspektif Irfani, Bayani, dan Burhani. Masuk kepada pengertian Irfani, Bayani, dan Burhani. Irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dari dicapai atau didapat itu dari hati nurani, dari kesucian hati, dari tadabbur dan tafakur. Sedangkan pengertian bayani adalah suatu ilmu yang didapat atau diperoleh dengan pendekatan lughawi. Jadi kita bisa mengetahui tentang sesuatu yaitu dengan cara kita membaca teksnya atau kita lihat teksnya, kita pahami teksnya, lughawinya. Sedangkan burhani adalah metode berpikir atau pengetahuan yang didapat dengan berpikir gitu, secara empiris dan logika. Lalu bagaimana konsep kebenaran Islam dalam perspektif Irfani, Bayani, dan Burhani? Menurut Irfani atau dalam perspektif Irfani, kebenaran berasal dari intuisi. Dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa proses penalaran, berpikir melalui otak. Lalu ciri khas lainnya itu perspektif Irfani ini adalah muncul secara tiba-tiba perasaan tentang suatu pengetahuan atau tentang suatu kebenaran. Lalu menurut Bayani, konsep kebenaran Islam menurut Bayani dapat diartikan sebagai model atau metodologi berpikir yang didasarkan pada teks. Dalam hal ini teks suci lah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Fungsi akal hanya sebagai pengawal yang terkandung di dalamnya yang dapat diketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafaz. Konsep burhani, sedangkan menurut konsep burhani ini menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Dengan demikian sumber pengetahuan burhani adalah rasio atau logika, bukan teks seperti Bayani yang dikatakan oleh Bayani, ataupun bukan juga dari intuisi seperti yang dikatakan oleh perspektif Irfani.
Rasio inilah atau akal inilah atau logika inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk, apakah ini benar atau salah. Sedangkan bagaimana penerapan konsep kebenaran Islam dalam perspektif irfani, bayani, dan burhani dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari konsep dari perspektif irfani yaitu terjadi pada Newton. Newton menemukan gaya gravitasi setelah melihat buah apel yang terjatuh tidak jauh dari tempat ia duduk. Secara tiba-tiba Newton menemukan bahwa ini merupakan gaya gravitasi kayak gitu. Lalu contoh berikutnya yaitu pada mimpi Nabi Yusuf alaihissalam dan pada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah-perintah yang Allah berikan melalui mimpi ini atau melalui intuisi ini masuk langsung kepada hati nurani Nabi Yusuf ataupun Nabi Ibrahim, dan dinyatakan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim ini adalah kebenaran yang harus saya ikuti. Lalu contoh konsep kebenaran Islam dalam perspektif bayani adalah contohnya mengeluarkan makna zohir dari lafaz yang zohir. Misalnya jadi perspektif bayani ini melihat teks lalu dibuatlah suatu hukum dari teks tersebut. Jadi dasarnya itu teks, lalu muncullah kebenaran atau hukum yang lahir dari teks tersebut. Contoh pada konsep kebenaran Islam dalam perspektif burhani yaitu seperti yang dilakukan oleh para musafir yang melakukan tafsirannya kepada Al-Quran secara ro'i atau dengan menggunakan logika. Jadi para mufasir ini melihat teks itu lalu mengolahnya dengan akal atau rasio, lalu muncullah tafsir Al-Quran. Tafsir ini disebut dengan tafsir bir-ra'i. Mungkin cukup sekian dari saya materi tentang konsep kebenaran Islam dalam perspektif irfani, bayani, dan burhani. Kesimpulannya yaitu kebenaran Islam dalam perspektif irfani yaitu didasarkan pada intuisi atau kebenaran dari hati secara langsung yang diberikan oleh Allah. Yang kedua yaitu bayani, yaitu dengan melihat teks dan Al-Quran sebagai otoritas utama untuk kebenaran dari teks. Yang ketiga burhani, yaitu kebenaran yang didapat oleh akal dengan melihat dengan apa yang didapat oleh indranya, dengan cara melihat atau mendengar, melihat teks atau mendengar seseorang membacakan teks kayak gitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.